Pernah nggak sih kamu dengar istilah saham yang terdengar keren, tapi bikin kepala kamu agak cenat-cenut? Salah satunya, right issue. Kedengarannya teknis banget ya, tapi sebenarnya konsepnya sederhana. Dan saya mau ceritain lewat sebuah cerita yang dekat banget sama kehidupan kita. Bayangin gini, kamu dan seorang teman kamu, panggil saja Budi, buka warung bakso di pinggir jalan. Modal awalnya 100 juta. Kamu masukin 60 juta. Budi masukin 40 juta. Nggak disangka-sangka, warungnya laku keras. Setiap hari panci bakso sampai harus diisi ulang berkali-kali karena pembeli nggak berhenti datang. Karena makin ramai, kamu kepikiran, gimana kalau kita ambil kios sebelah biar lebih luas, tambah meja, tambah kursi, biar lebih banyak orang bisa makan dengan nyaman. Idenya bagus. Masalahnya cuma satu, uangnya nggak ada. Setelah daya teng hai teng, kalian butuh 100 juta lagi. Kamu mikir, kalau minjam ke bank, bunganya serem. Jadi, apa ada cara lain? Nah, dari sinilah konsep right issue mulai kebuka. Karena warung bakso ini ibarat perusahaan kecil. Masing-masing pemilik punya porsi. Kamu punya 60%, Budi punya 40%. Secara logika, kalau mau nambah modal, ya tinggal patungan lagi. 60% dari 100 juta, berarti kamu masukin 60 juta. 40% berarti Budi masukin 40 juta. Tapi, ya balik lagi, kalian lagi nggak punya uang. Sekarang, ayo kita kenalan dulu dengan saham warung bakso ini. Anggap saham warung bakso ini ada 1000 lembar. Kamu pegang 600 lembar, Budi pegang 400 lembar. Karena butuh uang, kalian punya satu opsi, menerbitkan saham baru. Dalam dunia pasar modal, inilah yang disebut right issue. Right artinya hak, issue artinya menerbitkan. Jadi, right issue artinya menerbitkan saham baru sambil memberi hak khusus kepada pemegang saham lama untuk beli duluan. Dalam kasus ini, yang punya hak itu cuma 2 orang, kamu dan Budi. Kenapa kalian dikasih hak duluan? Supaya kamu tetap punya kesempatan menjaga persentase kepemilikanmu yang 60% itu. Nah, saham baru masuk, kalian butuh 100 juta. Berarti kalian harus menerbitkan saham baru. Misalnya kalian sepakat untuk tambah 500 lembar saham baru. Harga tebusnya dipatok 200.000 per lembar, 500 lembar dikali 200.000, hasilnya pas 100 juta. Cukup banget buat ekspansi warung. Sekarang aturan kamu dan Budi dapat kesempatan duluan buat beli 500 lembar ini, sesuai porsi masing-masing. Tapi karena kamu dan Budi nggak bisa ambil hak itu, muncullah seseorang bernama Charlie. Charlie ini sering lihat warung bakso. Kalian rame banget tiap hari. Dia lihat ada peluang. Dan dia langsung ambil semua 500 lembar saham baru itu. Setelah Charlie masuk, terjadi perubahan kepemilikan. Karena ada saham baru masuk, total sahamnya berubah. Bukan 1000 lembar lagi, tapi jadi 1500 lembar. Kamu tetap punya 600 lembar, Budi tetap punya 400 lembar, dan Charlie sekarang punya 500 lembar. Kalau kita hitung ulang persentasenya, kepemilikan kamu turun dari 60% jadi 40%. Kepemilikan Budi juga turun dari 40% jadi sekitar 26,7%. Dan Charlie, si pendatang baru, sekarang punya 33,3%. Persentase kepemilikanmu turun? Iya. Tapi apakah kamu dirugikan? Enggak juga. Kenapa? Pertama, kamu tetap jadi pemilik dengan porsi terbesar. Kedua, yang terpenting, bisnis kalian dapat uang segar 100 juta. Ketiga, kios sebelah bisa dibeli. Keempat, kapasitas warung bertambah. Dan kelima,
peluang untung makin besar. Ini situasi yang win-win untuk semua pihak. Jadi, inti konsep right issue itu apa sih? Pertama, perusahaan menerbitkan saham baru buat dapetin dana segar. Kedua, pemegang saham lama dikasih hak istimewa untuk beli duluan. Ketiga, tujuannya bisa sangat baik untuk ekspansi, buka cabang baru, atau memperbesar usaha. Keempat, tapi ada juga yang tujuannya kurang bagus. Misalnya cuma buat nutup utang, atau menambal kebocoran kas tanpa rencana yang jelas. Dan yang paling penting untuk kamu ingat, kalau kamu nggak tebus haknya, porsi kepemilikanmu pasti akan tergerus atau terdilusi. Maka dari itu, penting banget untuk cek tujuannya. Right issue itu nggak selalu buruk. Kalau uangnya dipakai buat sesuatu yang produktif dan bisa menghasilkan keuntungan lebih besar di masa depan, itu bagus. Tapi kalau cuma untuk menutup lubang, tanpa rencana bisnis yang matang, kamu harus hati-hati. Makanya, sebelum kamu ikut atau mengabaikan right issue, cek dulu, perusahaan ini butuh dana karena apa? Mau dipakai untuk apa uangnya? Prospek ekspansinya masuk akal nggak? Karena saham itu bukan cuma angka di layar, tapi cerita tentang arah sebuah bisnis. Ada satu hal lagi yang mirip. Namanya private placement. Bedanya apa dengan right issue? Kalau right issue, saham barunya ditawarkan ke semua pemegang saham lama dulu. Kalau private placement, saham barunya langsung ditawarkan ke pihak tertentu yang sudah ditargetkan sebelumnya. Nggak lewat penawaran umum, semacam pendanaan khusus untuk investor atau grup kecil yang strategis. Jadi sekarang, kamu sudah paham konsep right issue tanpa jargon yang ribet. Intinya sederhana. Perusahaan butuh uang, lalu nerbitin saham baru. Pemegang saham lama punya hak istimewa untuk beli. Dan kalau hak itu nggak diambil, persentase kepemilikan mereka akan berkurang. Sesimpel itu. Semoga analogi warung bakso ini bikin konsep right issue jadi lebih kebayang dan gak lagi kedengeran menakutkan. Dan kalau kamu lagi belajar saham, ingat satu hal. Semua orang, bahkan investor paling hebat sekalipun, mulai dari titik yang sama, yaitu bingung. Yang bikin beda adalah siapa yang bertahan untuk terus belajar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe ya.